Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan tentang CAMODS clustering menggunakan RStudio dengan menggunakan simulasi data sebanyak 500 data. Sebelumnya kita akan mengaktifkan sebuah library dengan nama CLAR dan juga library dari bernama Scatterplot 3D. Untuk yang belum install, harap diinstal dulu untuk kedua package ini karena kita akan menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah menginputkan data, simulasi data sebanyak 500 objek dengan 5 atribut. Caranya sendiri adalah data frame, kemudian rbin, kemudian matrix, dan R. Karena di sini kita akan menggunakan data bernama binominal, maka kita masukkan bernama R binom. Kemudian untuk datanya sendiri, saya sendiri juga masih belum paham sebenarnya, dan apabila Bapak melihat video saya, harapnya Bapak lebih menjelaskan detailnya lagi. Dan di sini datanya sendiri adalah saya bagi menjadi dua, yaitu 1012. Kalau kalian ingin datanya 0101, maka kalian bisa nanti di bagian ini menjadi 1. Kemudian di sini untuk probabilitasnya sendiri adalah 0,25 dengan encall. Karena di sini kita membutuhkan 5 karakter, maka masukkan 5. Kemudian kita masukkan lagi matrix R binom sebanyak 1250. Untuk dimensinya adalah 75. Di sini adalah untuk size-nya sendiri maksimal adalah 1, dan karena di atasnya saya sudah menggunakan 0,25 ditambah 0,75 adalah 1, jadi sudah maksimal. Kemudian kita klik enter, kemudian kita panggil datanya. Nah, di sini ada 200 objek dengan bagian yang bawah adalah 300 objek, sedangkan untuk datanya sendiri adalah 012 karena di sini kita akan menggunakan hal tersebut dengan sebanyak 5 atribut. Untuk perintah yang kedua adalah mengganti nama kolom dan baris. Kita akan menggunakan perintah calls name untuk bagian kolom. Calls name bernama data dengan namanya sendiri adalah C. Kebetulan untuk soal saya sendiri adalah Y1 hingga Y5. Jadi kita masukkan perintahnya 1, Y2, Y3, Y4, dan juga Y5. Kita masukkan enter. Kemudian untuk bagian baris, kita masukkan perintah row name bernama data, kemudian paste 0 dengan data untuk variabelnya sendiri adalah L untuk 1 hingga n row dengan variabel bernama data. Kemudian kita masuk enter. Kita lihat kembali lagi untuk datanya adalah enter. Nah, di sini bagian kiri dia sudah berubah menjadi L200. Jadi bagian atas kita sudah berhasil mengubahnya menjadi L1. Sedangkan untuk bagian kolomnya sendiri adalah Y1 hingga Y5 yang tadinya X1. Kemudian di sini kita akan melihat dengan Scatterplot 3D, melihat dengan Scatterplot 3D. Untuk perintahnya sendiri adalah Scatterplot 3D, terlalu jitter. Kemudian data dengan datanya sendiri adalah Y1. Kemudian jitter, data dengan datanya sendiri adalah Y2. Kemudian jitter,
data untuk Y3, kemudian juga data Y4, jitter data untuk Y5, sebentar, sedikit lupa untuk codingnya sendiri. Kemudian PCH, PCH 20 dengan X lab nya sendiri adalah A, dan Y lab nya sendiri adalah B, kemudian Z lab nya sendiri adalah C. Kemudian kita akan lihat plot perintahnya. Nah, entah di sini saya yang kurang memperhatikan atau apapun, tapi mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya sendiri kurang paham sebenarnya mengapa datanya menjadi seperti ini. Lalu apabila saya hapus jitternya untuk satu variabel, maka apabila kita melakukan running, datanya akan hilang. Lalu apabila kita menginputkan jitternya adalah 3 saja, maka dia akan keluar. Saya sendiri masih kurang paham gimana caranya agar kelima atribut tersebut bisa keluar keseluruhannya. Kalian bisa lihat sendiri apabila saya memasukkan 5 atribut, titik-titik ini akan berubah menjadi angka. Dan benar-benar terlihat rusuh sekali, terlihat sangat aneh. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menghitung klaster dengan menggunakan hasil, kemudian commute data. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 2, yaitu 2 klaster 1 dan klaster 2 dengan itext.max sebanyak 500 data, karena sini kita akan menggunakan keseluruhan dari data tersebut. Heighted false, kemudian fast-nya adalah true. Kita masukkan wait, sepertinya ada kesalahan di bagian wait. WEIGHT iter ya, ini bukan iter. Oke, berhasil. Kemudian kita coba melihat hasilnya. Nah, di sini ada klasternya. Untuk klasternya sendiri dari klaster 1, dari angka 1 sampai 47 dia menggunakan angka klaster 1 semua. Kemudian untuk klaster 2 sendiri dari 226 hingga 500 ke bawah untuk klasternya. Kemudian sini kita akan melihat klaster dalam bentuk tabel dengan perintah hasil tabel dengan nama cbin, kemudian data koma hasil klaster, kemudian hasil tabel. Nah, di sini untuk klasternya sendiri di sini yang ditampilkan ada 166 dengan sisa data yang ada di bawahnya adalah 334 dengan datanya sendiri kebanyakan klaster 1, karena memang di bagian yang ini dia dari 100 hingga 181 saja klasternya masih klaster 1, sedangkan di sini hanya menampilkan 166, tapi ada bagian 1 di 165 dia masuk ke klaster 2. Kemudian di sini kita akan melihat hasilnya menggunakan label, melihat hasil dalam bentuk tabel dengan menggunakan perintah view.hasil.
hasil tabel. 3 cm kurang lebih seperti ini. Lihat, untuk untuk klasternya sendiri dibagi menjadi 2 klaster, klaster 1 dan klaster 2. Untuk L1 sendiri masuk ke klaster 1, untuk L2 klaster 1, hingga bagian bawah, kalau tidak salah bagian 95 dia masuk klaster 2, lalu bagian bawah lagi kalau nggak salah 149 dia klaster 2, kemudian 165 dia masuk ke klaster 2. Kurang lebihnya seperti ini. Apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang memang tidak saya mengerti, saya mohon kepada Bapak agar menjelaskannya lebih detail atau seenggak-enggaknya memberikan kami PDF agar ada pengertian lebih apabila penjelasan dari Bapak kurang kami pahami. Jadi nanti kita bisa lihat di modul keterangan selanjutnya lebih jelasnya itu seperti apa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.